Kamu ngapain, Mas? Lah kenapa, Mas? Nggak terima tak? Loh. Bukan begitu, Mas, maksud saya. Daripada Anda joget-joget nggak jelas, mending Anda mendengarkan penjelasan saya mengenai green chemistry katalisis. Oh iya Mas, oke. Penasaran dengan green chemistry katalisis? Simak video ini. Cari tahulah apa yang ingin kalian tahu di bumi ini. Jangan sampai kalian hidup penasaran. Jadi bagaimana, Mas? Green chemistry itu apa toh, Mas? Jadi green chemistry atau kimia hijau itu adalah berbagai teknik dan metodologi kimia yang berusaha mengurangi atau menghilangkan penggunaan atau produksi bahan mentah, produk samping, pelarut, reagensia, dan sebagainya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya, di mana mulai mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak, dimulai dari bahan dan proses kimia yang dirancang untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif bagi lingkungan. Green chemistry atau kimia hijau merupakan pendekatan yang sangat efektif dengan solusi ilmiah inovatif untuk situasi dunia nyata untuk pencegahan polusi atau pencemaran pada lingkungan. Konsep kimia hijau mulai dikenal global pada awal tahun 1990 setelah Environmental Protection Agency or EPA mengeluarkan Pollution Prevention Act yang merupakan kebijakan nasional untuk mencegah atau mengurangi polusi. Gitu ya Mas. Oh iya. Tapi kalau katalis itu apa ya Mas? Bagi kalian yang bertanya-tanya apa sih itu katalisis, saya akan menjelaskan. Jadi, katalisis didefinisikan sebagai meningkatkan laju reaksi kimia dengan memperkenalkan katalis. Suatu katalis pada gilirannya adalah zat yang tidak dikonsumsi oleh reaksi kimia tetapi bertindak untuk menurunkan energi aktivasinya. Dengan kata lain, katalis merupakan sebuah reaktan dan produk dari reaksi kimia. Biasanya, hanya jumlah yang sangat kecil dari katalis diperlukan untuk mengkatalisis reaksi. Iya. Masuk cuma gitu aja Mas? Nggak ada penggolongannya? Loh. Anda masih penasaran tentang penggolongan katalis? Oke, saya akan jelaskan. Jadi katalis itu digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah katalis heterogen. Yang kedua adalah katalis homogen. Oke, dari yang pertama ya. Katalis heterogen adalah mereka yang ada dalam fase berbeda dari reaksi yang dikatalisasi. Sebagai contoh, katalis padat mengkatalisis sebuah reaksi dalam campuran cairan dan atau gas adalah katalis heterogen. Luas permukaan sangat penting untuk fungsi dari jenis katalis. Yang kedua adalah katalis homogen. Katalis homogen ada di fase yang sama dengan reaktan dalam reaksi kimia. Katalis organometalik adalah salah satu katalis homogen. Iya, ternyata ada penggolongannya toh Mas. Ada itu lagi nggak Mas? Fakta tentang penggolongannya lebih banyak? Loh. Anda ingin lebih tahu apa itu katalis homogen dan heterogen? Oke, akan kuberikan fakta yang menarik. Jadi, saat ini penggunaan katalis heterogen untuk aplikasi lebih diminati daripada katalis homogen. Karena sifat dari katalis heterogen mudah dipisahkan dari produknya, sehingga bisa dipakai berulang-ulang. Katalis ini lebih stabil dan lebih ramah lingkungan. Penggunaan katalis heterogen atau katalis padatan atau solid catalyst telah banyak digunakan dalam konversi bahan kimia, fuels and pollutant. Gitu ya Mas. Keren sampean Mas. Tapi kalau katalisis di green chemistry itu ada hitungannya nggak Mas? Kayak kegunaannya dalam kimia industri atau industri kimia? Dalam proses industri kimia, konsep katalisis merupakan wujud konversi energi secara modern yang memperhatikan efisiensi produk atau dengan meminimalkan produk samping. Dan berdasarkan pada konsep teknologi yang memperhatikan keberlangsungan lingkungan, katalis mengubah kinetika reaksi tetapi tidak mengubah termodinamikanya. Banyak juga ya Mas. Ada lagi? Loh. Anda ingin bukti mengapa kok katalisis sangat penting di dunia ini? Oke, saya mempunyai fakta menarik mengenai katalisis ini. Jadi,
Pentingnya katalisis dicerminkan pada berbagai sektor dan sesuai perkiraan menunjukkan bahwa katalisis memberikan kontribusi lebih dari 35% dari PDB atau pendapatan domestik bruto dunia. Berdasarkan latar belakang ini, jelas bahwa katalisis merupakan kunci penting teknologi yang mendukung perekonomian. Keren Mas. Ada lagi? Di sini masih ada fakta tersimpan mengenai katalis. Yang terakhir nih. Jadi, katalis juga memainkan peran penting dalam produksi bahan bakar bersih seperti hidrogen, yaitu bagaimana memproduksi energi menggunakan sel bahan bakar yang sangat efisien. Teknologi katalisis merupakan pusat pelaksanaan proses, manufaktur, dan inovasinya yang berkelanjutan menjadi lebih efisien dan lebih hijau dengan memanfaatkan bahan baku alternatif seperti biomasa yang bersifat non-edible. Selain itu, bidang katalisis adalah bidang multidisiplin dan berisi insinyur dari ilmuwan dari kimia, ilmu material, fisika, biologi, dan biokimia, sehingga menyediakan kesempatan untuk memecahkan banyak permasalahan fundamental dalam kehidupan. Oh, bagus sekali Mas penjelasan sampean. Terima kasih banyak Mas, karena penjelasan sampean wawasan saya semakin luas. Nah, sekian video dari saya mengenai penjelasan green chemistry katalisis. Semoga dengan video saya bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami apa sih itu green chemistry katalisis. Sekian dari saya. Terima kasih. Fill me out with your smile.